Shalom saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi siang hari ini buat anugerah-Mu, buat kelimpahan kasih Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada, dan siang hari ini kami tahu kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan setiap hati kami. Engkau menolong kami untuk kami berani menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga keluar dari tempat ini kami terus mengalami firman Tuhan, mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Diberkati setiap jemaat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Puji nama Tuhan. Senang rasanya saya melihat setiap kita terus bersukacita dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini kita terus mengalami yang namanya kelimpahan Tuhan, ya. Kelimpahan Tuhan, kelimpahan berkat ilahi itu adalah berbicara tentang Kristus sendiri. Jadi jangan lewatkan, ya, jangan kelewatkan hal-hal yang terbaik dalam setiap hidup kita. Amin. Hari ini saya rindu untuk berbicara, saya memberikan tema true contentment, ya, kepuasan yang sejati, ya. Mari kita buka di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Saya rindu setiap kita masing-masing kita baca, ya. Kita baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. 3, 2, 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara nanti bisa baca seluruh perikop ini sampai ayat 6, tapi siang hari ini saya hanya membahas sampai ayat 4. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur 23, ini sangat luar biasa, saudara. Saya baca ayat ini, saya menemukan bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Saya merasa bahwa ini adalah surat cinta Tuhan buat setiap kita. Benar, saudara? Saudara, kalau kita baca satu persatu ayat ini luar biasa. Bagaimana Tuhan itu melimpahkan kasih-Nya, bagaimana Tuhan itu memelihara kita, bagaimana Tuhan itu habis-habisan buat kita, saudara. Ini akan membuat hidup kita akan sadar siapa Tuhan itu. Siapa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ini adalah hati Tuhan, kerinduan Tuhan buat setiap kita. Nah, ayat yang pertama dimulai dari kata Tuhan, ya. Tuhan, ini dalam bahasa Ibrani-nya YHWH, saudara. Tuhan artinya adalah Dia Tuhan yang hadir di masa lalu, Tuhan yang hadir di masa sekarang, dan Tuhan yang hadir di masa yang akan datang. Artinya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Alfa Omega. Dia ada di setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan sedetik pun, sedetik itu apa? Sekejap, Tuhan gak pernah ninggalin saya dan saudara. Amin. Ini janji Tuhan. Tuhan adalah Alfa dan Omega, Dia ada untuk selama-lamanya. Bahkan sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Bahkan nanti Tuhan tetap ada selama-lamanya, amin. Nah, jadi ketika kita melihat ini luar biasa, dan artinya lagi adalah Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang benar, ya. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah, ya. Di dalam Maleakhi 3 ayat 6 nanti saudara bisa baca, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kita aja manusia yang sering berubah-ubah, betul? Betul? Benar ya. Ya, kita manusia sering berubah. Sering enggak tepati janji, sering berubah-berubah. Kalau mood kita bagus mungkin kita oke, tapi kalau enggak kita sering berubah. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Dan janji Tuhan itu kekal. Jadi sekali Tuhan berjanji, Tuhan menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Janji Tuhan itu kekal, saudara. Gak pernah berubah. Saudara jangan takut, saudara. Tuhan gak pernah ingkar janji. Janjinya selalu tetap untuk selama-lamanya. Jadi luar biasa ketika
Daud menulis ini, dia perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Berarti dia memposisikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang hadir di masa saat itu. Ketika dia mengalami tekanan, ketika dia mengalami masalah, Tuhan hadir. Bahkan tidak hanya hadir, tapi dia ada bersama-sama dengan Daud. Begitu juga dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita lihat Tuhan adalah siapa, saudara? Gembalaku. Daud katakan Tuhan itu, selain Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang benar, dia ada selalu selamanya, dia juga adalah gembalaku. Coba katakan, Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita berbicara tentang gembala, ini adalah pribadi, sebenarnya adalah pribadi yang sangat personal, ya. Daud menggambarkan Tuhan itu menjadi gembalanya. Karena Daud sendiri adalah seorang gembala terhadap domba-dombanya. Jadi dia tahu bagaimana rasanya menjadi gembala, apa fungsi gembala. Dan Daud menuliskan itu. Saudara, kita tahu gembala adalah orang yang memelihara kawanan, orang yang memastikan domba-dombanya atau peliharaannya itu tercukupi ataupun mendapatkan makan, betul? Orang yang merawat, mengawasi agar supaya domba-dombanya itu jangan sampai kena serangan-serangan, betul? Itu fungsi gembala. Nah, Daud memposisikan melihat Tuhan itu adalah gembala dia. Jadi Daud mau katakan bahwa Tuhan itu pribadi yang memelihara hidupnya. Daud pastikan Tuhan itu orang yang merawat hidupnya, yang mencukupi kebutuhannya. Itu dia fokusnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, Daud tidak memfokuskan ataupun tidak menceritakan masalah dia. Dia tidak mengagungkan, membesarkan masalah dia, betul? Tapi kita lihat di sini, kita harus lihat kebenaran di sini. Betapa Daud itu memposisikan Tuhan itu sebagai sesuatu yang prioritas. Dia tidak fokus kepada masalah, tapi dia fokus kepada Tuhan yang besar. Daud mengalami situasi yang sulit, saudara. Sangat-sangat sulit. Tetapi pengakuan bahwa Tuhan adalah gembalanya itu lahir dari hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Nah, gembala adalah juga gembala yang baik itu dia mengenal domba-dombanya. Coba kita buka di dalam Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Luar biasa, saudara. Gembala yang baik, dia mengenal domba-dombanya. Tuhan tahu, saudara. Tuhan kenal setiap kita. Amin. Kenal enggak? Tuhan kenal. Artinya Tuhan itu begitu tahu, sangat-sangat tahu hidup kita. Bahkan lebih dari kita sendiri, ya. Lebih dari hidup kita sendiri. Kita enggak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan dari apa yang kita pikirkan. Pikiran kita terbatas, saudara. Sangat-sangat terbatas. Tapi Tuhan tahu. Melampaui, saya katakan melampaui segala pemikiran manusia. Itulah Tuhan. Tuhan yang besar. Tuhan yang tahu segalanya. Dia kenal domba-dombanya. Kalau kita lihat orang yang mengembalakan domba, ya saudara, pasti bingung ya. Ini. Nah, yang ini yang namanya siapa pasti bingung. Tapi seorang gembala yang baik, dia pasti tahu gembalanya. Dia sangat-sangat memperhatikan domba-dombanya, bukan gembalanya, memperhatikan domba-dombanya. Saudara, pemimpinmu mungkin tidak memperhatikan engkau. Suamimu mungkin tidak memperhatikan engkau, istrimu tidak memperhatikan engkau. Orang yang di atasmu tidak memperhatikan engkau, tidak tahu, saudara. Tapi ingat, Tuhan tahu, Tuhan mengenal, saudara. Tuhan sangat-sangat mengenal. Kenapa, saudara? Karena Tuhan itu, dia menjadi gembala, dia adalah
Sahabat. Daud ketika memposisikan Tuhan jadi gembala itu, Tuhan itu adalah sahabatnya Daud, saudara. Lihat kehidupan Daud. Daud sama orang tuanya nggak ya istilahnya lupa ya orang tuanya. Oh ada anak Daud, tapi lihat dia melihat Tuhan itu tidak tidak membuang dia. Tuhan menerima dia, Tuhan mengenal dia. Bahkan lebih dari orang tuanya ya, lebih dari dirinya sendiri. Tuhan menjadi sahabat dalam setiap hidup kita, saudara. Kalau kita punya sahabat, saudara, rasanya gimana? Seneng kan? Apalagi misalnya suami istri itu harusnya menjadi sahabat, betul? Suami istri itu harusnya menjadi sahabat yang dekat. Makanya kalau suami istri bisa menjadi pasangan ataupun partner yang sehat, yang sahabat, itu enak, saudara. Kita nggak perlu keluar, dalam arti ya ada kalanya kita kadang-kala merasa kayaknya butuh ya orang, kita mau cerita gitu ya, kita mau cerita, kita mau ngobrol sesuka kita gitu. Itu kalau nggak orang yang tepat ataupun bukan sahabat kan nggak enak gitu. Pasti kita nggak akan diterima, pasti kita akan dihakimi. Nah, tapi kalau seorang sahabat, dia akan mau menerima kita, dia akan mendengarkan kita, dia akan nggak akan menghakimi kita. Itu seorang sahabat. Nah, Daud mendapatkan Tuhan itu adalah sahabatnya. Makanya hubungan Daud dengan Tuhan itu begitu sangat dekat. Ini menjadi suatu peneguhan buat setiap kita, saudara. Selama ini apakah kita menjadikan Tuhan hanya juru penolong? Ketika kita sakit mungkin Tuhan, kita pengen Tuhan menyembuhkan kita, juru tolong. Kalau kita mengalami masalah, Tuhan tolong selesaikan masalahku. Enggak Tuhan, enggak saudara ya. Tapi kita belajar bahwa jadikan Tuhan jadi sahabat, betul? Sahabat, kita bisa berbicara apa aja, kita bisa ngobrol apa aja, saudara, sama Tuhan. Dan Tuhan senang kok dengan kehidupan kita ngobrol, kita bercerita dengan Tuhan. Artinya ada relasi, ada hubungan yang sangat dalam, sangat intim kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, kita juga menyatu dengan Tuhan. Kita akan tahu apa hati Tuhan, betul? Seperti kita lah suami istri. Kalau kita dekat, kita kasih kode sama, suami kita kasih kode sama kita sudah tahu. Dalam arti misalnya ada tamu gitu, suami kasih kode, pasti yang keluar apa? Kopi susu, pisang goreng, ya seperti itu ya. Tapi coba kalau suami kita kode ke yang lain, bahaya saudara ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya gitu kan? Nah sama, semakin kita menyatu dengan Tuhan, kita juga akan semakin mengalami Tuhan. Kita ngerti, maksudnya memahami kehendak Tuhan gitu ya. Kehendak Tuhan, jadi bukan kehendak kita gitu ya. Bahkan Tuhan juga mengerti apa yang kita butuhkan. Jadi jangan takut saudara. Kemudian saudara, Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala. Artinya Daud membiarkan hidupnya dipimpin, dikendalikan, diperintah oleh Tuhan. Nah selama ini pertanyaan saya selama ini, bagaimana hidup saya dan saudara? Siapa yang mengendalikan hidup kita hari-hari ini? Siapa saudara yang mengendalikan kehidupan kita hari-hari ini? Ego kita kah? Keuangan kita kah? Kemarahan kita? Kekecewaan kita? Apakah itu yang mengendalikan hidup kita? Kita lihat di sini. Daud membiarkan hidupnya dipimpin, dikendalikan oleh Tuhan. Makanya kalau kita lihat Daud itu luar biasa. Daud banyak mengalami juga kegagalan, jatuh bangun juga. Tapi dia tidak mau berdosa, dalam arti dia selalu kembali kepada Tuhan. Dia katakan lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada ke tangan manusia. Karena dia menyadari di dalam Tuhan ada anugerah, ada kasih karunia, ada pengampunan. Nah ini saudara ya. Jadi ketika Daud menuliskan Tuhan adalah gembalaku, luar biasa saudara. Dia fokus kepada Kristus, dia tidak fokus kepada sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Dia tidak fokus kepada sesuatu yang kelihatannya sesak, kelihatannya sumpek gitu ya, kelihatannya
banyak masalah, kelihatannya banyak himpitan, tapi Daud fokus kepada sesuatu yang besar. Amin. Dan kalau kita menyadari bahwa sesuatu yang besar itu yang akan mampu mengalahkan sesuatu yang tidak kelihatan. Karena sebenarnya sesuatu yang tidak kekal itu hanya sementara saja, saudara. Betul? Nah, kita belajar, saudara. Tuhan adalah gembalaku. Yuk katakan sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku. Bilang dong sama kanan kirinya, Tuhan adalah gembalaku. Amin. Saya mau, saudara, kebenaran ini ada dalam hidup kita, ada dalam pikiran kita. Saya belajar untuk terus confess, katakan Tuhan adalah gembalaku. Itu luar biasa kalau saya membayangkan bagaimana Tuhan memimpin hidup saya, Tuhan mengendalikan hidup saya, Tuhan merawat saya, Tuhan menyediakan yang terbaik, Tuhan memimpin, mengarahkan. Itu luar biasa, saudara. Enggak ada pribadi yang seperti itu, saudara. Enggak ada ya pribadi yang mau habis-habisan seperti itu, saudara. Saudara tahu, pertanyaannya kenapa Tuhan mau jadi gembala? Kenapa Tuhan mau menjadi gembala saya dan saudara? Orang yang seperti ini, orang yang kita semua hina, tetapi kenapa Tuhan mau menjadi gembala kita, mau memperdulikan kita, mau merawat kita? Kenapa, saudara? Harusnya kita nggak masuk hitungan, saudara. Amin. Kita nggak masuk hitungan, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan, tapi karena kasihnya Tuhan. Nah, bayangin, saudara, Tuhan itu mau memposisikan hidupnya untuk dia jadi gembala kita. Dia mau merawat kita, dia mau mencari kita. Nah, kalau kita lihat pekerjaan gembala itu keren nggak, saudara? Keren nggak pekerjaan menjadi gembala itu? Nggak keren ya? Sepertinya nggak keren, betul? Harus merawat domba-domba, harus membersihkan, membersihkan kotoran-kotorannya, membersihkan semua-semuanya. Di situ juga mungkin ada yang sudah mati, bangkai-bangkai, itu kan najis sepertinya ya. Gak keren, saudara. Tapi pertanyaannya kenapa Yesus, pribadi Allah yang mulia itu, saudara, dia mau turun ke dunia ini, dia mau mengambil bagian untuk dia menjadi seorang gembala bagi saya dan saudara. Ini kan luar biasa, saudara. Amin. Saudara gak bersuka cita akan hal ini? Bersuka cita, saudara. Ini adalah anugerah, ini adalah kabar luar biasa buat setiap kita. Saya dan saudara ditebus oleh Tuhan. Tuhan harus turun ke dunia, dia harus mati, saudara, untuk mencari saya dan saudara. Coba bayangkan kalau gak ada Tuhan, bagaimana hidup kita? Tanpa Tuhan, bagaimana kehidupan kita? Makanya kalau kita melihat hal ini, saudara, gak ada yang perlu kita banggakan, gak ada yang perlu kita sombongkan, amin. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Dia yang memelihara, dia yang memastikan kita, dia mencukupi kita. Maka berbanggalah kita punya Kristus, kita punya Tuhan yang luar biasa. Di Yohanes tadi dikatakan bahwa Tuhan itu mau mati buat saya dan saudara. Amin. Seorang gembala, dia akan memberikan, gembala yang baik nih ya, akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu Kristus sudah lakukan. Kristus sudah selesaikan dalam kehidupan kita, saudara. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Penebusan itulah yang membuat saya dan saudara bisa hidup sampai hari ini. Amin. Kita bisa menikmati kehidupan ini, kita bisa menikmati anugerah ini, saudara. Tanpa Kristus nggak bisa, saudara. Tanpa Kristus kita mati, saudara. Amin. Tanpa Kristus kita akan dibuang. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan saudara percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Makanya jangan lepaskan Kristus, saudara. Jangan lepaskan Kristus. Karena dia adalah yang utama dalam hidup kita. Buat saya Kristus itu adalah kebutuhan utama dalam hidup kita, bukan yang lain. Kita boleh banyak uang, kita boleh banyak kekayaan, kita boleh banyak materi, kita boleh pintar, kita boleh punya posisi yang hebat, boleh. Tapi tetap yang terutama adalah Kristus.
Kristus yang menjadi nomor satu dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kita lihat domba itu sangat-sangat bergantung kepada gembalanya. Domba, kalau kita lihat domba itu nggak bisa cari makan sendiri, saudara. Dia nggak bisa menjaga dirinya sendiri, nggak bisa, saudara. Nggak bisa, makanya dia butuh gembala. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita nggak bisa, sekali lagi saya katakan, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Apalah arti semuanya itu, segala sesuatu yang terlihat kalau tanpa Tuhan, betul? Hanya Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Hanya Tuhan yang mampu memenuhi kepuasan hidup kita. Kalau kita mau cari kepuasan di luar Tuhan, bisa? Bisa. Saudara berusaha sekuat-kuatnya dengan kekuatan saudara sendiri, bisa. Tapi saudara apakah menemukan kepuasan? Saya rasa enggak, saudara. Karena sesungguhnya kepuasan sejati hanya di dalam Kristus. Nah, ayat yang kedua, ayat yang pertama, masih ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah I shall not want. Berapa waktu yang lalu Pak Roy pernah sampaikan tentang ayat ini, bahwa aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Jadi artinya seperti itu. Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita menjadikan Tuhan adalah gembalaku, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Ya, saudara. Jadi ini berbicara tentang bagaimana Daud itu mengalami kepuasan dalam Tuhan. Apakah kalau kita lihat dalam konteksnya ini, apakah Daud tidak mengalami kekurangan? Masih banyak, saudara. Daud sangat mengalami kekurangan. Dia kondisinya seperti itu, dia sangat kekurangan. Tapi Daud katakan, aku takkan kekurangan aku. Artinya, aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Kenapa, saudara? Karena sudah dipuaskan dalam pribadi Yesus, sudah dipuaskan dalam pribadi Allah sendiri. Nah ini kuncinya, saudara. Kadang-kala kita berpikir, oh kalau gitu, ya udah, pokoknya ikut Tuhan, nanti pasti Tuhan berkati, pasti semua aman-aman, oke-oke aja. Enggak, saudara. Kita harus melihat cara pandang yang baru, saudara ya. Jadi bukan berarti ini, artinya ketika kita menyadari bahwa Kristus, Tuhan itu menjadi segalanya dalam hidup kita. Tuhan itu menjadi gembala. Dia yang memelihara saya, Dia yang merawat saya, Dia yang mencukupkan segala sesuatunya, Dia yang memimpin saya, Dia yang mengendalikan hidup saya. Maka kita sebenarnya nggak kekurangan apa-apa, saudara. Karena kita tahu bahwa sumber itu siapa, saudara? Sumbernya Tuhan. Nah kalau kita sudah mengalami Tuhan, apalagi, saudara? Apalagi? Sudah nggak ada, sudah cukup puas, ya, cukup puas. Saya harap kita semua mengerti, saudara, hanya di dalam Tuhan kita mengalami kepuasan, dan itu akan melahirkan suatu ucapan syukur. Orang kalau nggak puas itu nggak akan bersyukur, saudara. Mau dikasih gaji, mau dikasih uang, mau dikasih fasilitas apapun, kalau nggak pernah bersyukur, saudara. Kalau nggak puas, dia nggak akan pernah bersyukur. Tapi saudara, kalau kita belajar untuk melihat bahwa Tuhan adalah kepuasan kita, Tuhan menjadi sumber dalam hidup kita, cukup, saudara, cukup. Kita akan bersyukur dengan segala hal yang Tuhan percayakan. Jadi sekali lagi cara pandang kita perlu berubah. Itu sebabnya setiap saat, setiap waktu, saudara, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kadang-kala kita ini, saudara, sudah terlalu lama mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang bukan dengan firman Tuhan. Isi dengan apa? Ketakutan, kekhawatiran. Betul? Apalagi guncangan-guncangan yang selama ini terjadi, beberapa waktu terakhir terjadi ini. Covid kah, semuanya. Habis ini ada lagi, muncul lagi. Kita menghadapi kondisi kehidupan yang tidak pasti, saudara. Nah masalahnya, apakah ini akan berhenti? Enggak, saudara, enggak akan berhenti. Kita akan tetap menghadapi proses kehidupan ini, saudara,
sampai kapanpun. Nah pertanyaannya, apa yang kita isi dalam hidup kita hari-hari ini? Kalau kita isi dengan sesuatu yang bukan firman Tuhan, yang keluar yaitu bukan firman Tuhan, yang keluar ketakutan, kekecewaan. Makanya lihat orang kalau nggak sadar, hidupnya cuma diisi dengan hal-hal yang bukan firman Tuhan, akhirnya lama-lama menjadi lemah, menjadi mundur, menjadi jauh dengan Tuhan. Padahal Tuhan nggak jauh, saudara. Tuhan itu nggak pernah jauh. Tuhan nggak pernah membuang kita. Kita aja yang kadang-kala nggak mau gitu ya, nggak mau melihat bahwa Tuhan itu tetap ada, Tuhan itu terus ada. Mari jemaat ICM bangkit, saudara, bangkit hari-hari ini. Kalahkan segala sesuatu yang bukan dari Tuhan dengan imanmu kepada Tuhan. Saudara, pandang firman Tuhan, alami firman Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan engkau akan menjadi pemenang. Sudah kelihatan, saudara. Kadang kalau kita jujur mau lihat, kondisi yang terjadi hari-hari ini sebenarnya itu adalah akan membentuk dan akan kelihatan siapa kita, siapa yang ada dalam diri kita. Saya pernah sampaikan bahwa masalah proses kehidupan yang terjadi itu adalah akan kelihatan siapa yang ada dalam diri kita. Kalau dalam diri kita itu bukan Kristus, akan lenyap, saudara, akan habis. Dan benar hari-hari ini memang habis, saudara, habis gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada Tuhan, yang muncul itu Tuhan, yang muncul itu Kristus. Makanya anak-anak Tuhan yang tetap kuat, ya dia nggak akan terpengaruh, saudara. Nggak akan terpengaruh meskipun goncangan terjadi, badai, banyak sekali gitu ya. Tapi nggak akan terpengaruh. Hidupnya tetap kuat, berakar dalam firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu kuat, saudara. Saudara baca firman Tuhan, alami firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ngerti nggak apa-apa, saudara. Saya percaya kok Tuhan Roh Kudus itu menolong kita, memampukan kita. Kita semua nggak ngerti, termasuk saya juga nggak ngerti kadang-kala. Banyak hal kebenaran kadang-kala nggak ngerti, nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Memang Tuhan nggak suruh kita, nggak menuntut kita untuk jadi pinter-pinter, nggak. Tapi lakukan aja, alami firman Tuhan, alami firman Tuhan. Kami belajar dari keluarga, hal yang terkecil, dari rumah tangga, kami suami istri dengan anak-anak. Udah setiap saat, setiap hari confess firman Tuhan, bukan hanya sharing firman Tuhan terus lupa, enggak. Tapi kami harus lakukan, kami harus bagikan, layani orang, layani jiwa-jiwa. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pakai firman-Nya untuk merubah saya dan saudara. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, jadi takkan kekurangan aku, saudara. Enggak ada yang kita inginkan lagi. Padahal kalau kita tahu manusia itu 1001 keinginan, betul? Tapi kalau kita dalam Tuhan, sudah enggak ada yang kita inginkan lagi. Artinya yang kita inginkan itu adalah Tuhan. Dan Tuhan itu sudah ada atau belum, saudara? Sudah ada dalam diri saya dan saudara. Itu sebabnya enggak ada yang kita inginkan, hanya Kristus yang memuaskan kita. Nah, ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, membaringkan ini kalau kita dengar membaringkan kan ya berbaring gitu ya, relax, rest gitu ya. Nah, ini inisiatif Tuhan, saudara. Kalau bicara tentang rest, kalau kita lihat anak-anak kecil, saudara kan, anak-anak kecil tuh kalau tidur ya tidur aja gitu ya. Kayaknya enak gitu ya, lihat anak kecil tidur pulas gitu ya. Nah, kita orang-orang dewasa semakin kita berumur itu kadang-kala mungkin kalau pemikiran saya ya, semakin tua, kayaknya semakin banyak pemikiran-pemikiran ya dalam otak kita gitu ya. Semakin banyak yang perlu dipikirkan, betul? Nggak mungkin orang tua nggak berpikir untuk anaknya, nggak mungkin orang tua berpikir gimana ya kasih makan anak-anak, uang sekolahnya bagaimana, nanti kalau dia menikah bagaimana, nanti siapa pasangannya, nggak mungkin kita orang tua nggak mikir, betul? Jadi semakin banyak kita berpikir tuh kadang-kala membuat kita untuk rest, untuk istirahat itu agak kurang, betul? Saya atau cuma saya sendiri. Saya dulu tuh orang yang gampang sekali tidur, saudara.
gampang sekali tidur. Pokoknya kalau cium bau bantal sudah langsung nggak terganggu saudara, nggak terganggu mau di luar mau gempa bumi atau apa nggak terganggu saudara. Karena saya gampang tidur. Tapi semakin usia semakin bertambah, saya tidak katakan saya udah tua loh saudara, saya masih muda ya. Tapi semakin usia bertambah, tentunya semakin banyak yang saya pikirkan gitu ya. Semakin banyak hal-hal yang ya dong anak saya udah besar, bagaimana masa depan mereka itu pasti jadi pikiran. Meskipun nggak terlalu pikir, tapi kadang udah masuk apa ya alam bawah sadar kita dan tanpa sadar kita tidur itu terpikir gitu ya. Nah jujur kalau kita mau lihat kan sekarang ada ya alat untuk mengukur waktu tidur kita nyenyak gitu ya, itu cuma berapa jam saudara, kita bisa istilahnya tidur berapa ya 8-7 jam ya, tapi tidur nyenyak itu berapa saudara, paling cuma 1 jam 2 jam, itu tidur nyenyak saudara ya. Nah seperti itu, jadi nah kalau kita kaitkan dengan hal ini, Tuhan mau kehidupan kita itu kita rest dalam Tuhan. Di Mazmur berapa ya, Tuhan memberkati anak-anak yang dikasihinya pada waktu tidur saudara, hebat ya, hebat Tuhan itu. Jadi kita tidur saja saudara ya, Tuhan berkati gitu ya. Ya artinya memang benar, karena kalau kita tidur jujur ya, makanya kalau dokter sarankan tuh harus istirahat cukup, apalagi istirahat malam ya. Buat orang tua ya khususnya ya. Kalau anak-anak muda kadang-kala nggak terlalu, orang yang sudah berumur kadang-kala istirahat yang cukup, karena istirahat yang cukup itu adalah obat, betul? Karena ketika kita istirahat, tidur lelap itu sepertinya badan kita itu merefresh sel-sel semuanya gitu ya, di-refresh ya. Itu artinya memang Tuhan memberkati ketika kita tidur gitu ya. Jadi jangan tidur dalam keadaan banyak pikiran gitu ya. Nah memang itu banyak sekali terjadi gitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat Tuhan sudah menyediakan, berinisiatif untuk kita, ayo datang kepadaku. Tuhan itu akan memberikan kepuasan, kita bisa rileks. Gak peduli saudara situasi kondisi yang terjadi, kita tetap bisa rileks. Kita bisa rest dalam Tuhan. Artinya apa? Serahkan hidupmu, serahkan kekhawatiranmu, serahkan masa depanmu, serahkan keluargamu. Kadang-kala kita terlalu takut ya, enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus begini untuk menjaga kesehatan dan sebagainya. Memang bagus, tapi kadang-kala kalau terlalu saudara, membuat pikiran kita menjadi takut gitu ya. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan aku begini, jangan-jangan begini. Nanti kalau aku makan ini jadi begini, nanti kalau ini begini. Nah, akhirnya membuat imun kita turun, akhirnya membuat kita ya drop gitu ya. Itu sebabnya serahkan sama Tuhan. Kita perlu menjaga hidup kita perlu mengelola segala sesuatu, kesehatan kita, hidup kita, pola hidup kita, pola istirahat kita, semuanya dikelola. Tapi yang paling penting adalah kita beristirahat dalam Tuhan, amin. Rest dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan. Jangan tanggung sendiri saudara, ini kadang-kala kita ini seperti anak kecil saudara, seperti anak kecil kadang-kala kalau kita lihat anak kecil ya kadang-kala saya pernah lihat anaknya Teis ya waktu itu, wah dia berusaha bawa ini ya tasnya kan isinya cukup berat gitu ya, sementara dia kecil gitu, dia berusaha untuk ini, gak bisa saudara, gak bisa gitu ya. Jadi serahkan gitu ya, serahkan sama Tuhan. Kita gak mampu menanggung beban, menanggung segala sesuatunya dalam hidup kita dengan kekuatan kita. Nah Tuhan mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kita lihat Daud dia mengalami situasi yang seperti itu. Tetapi dia rest di dalam Tuhan. Dia tahu di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kesegaran, Tuhan memberikan pemulihan hidupnya hanya dalam Tuhan. Meskipun kondisi di luar tidak menentu ya. Jadi ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, di padang yang berumput hijau. Saudara kalau kita lihat di sini konteksnya sepertinya rumput hijau. Kalau ini enggak ada gambarnya ya. Kalau ada gambarnya kita bisa lihat, kita bisa bayangkan, wah berarti
Tuhan membaringkan kita itu di padang yang berumput hijau-hijau semua. Padahal kalau kita tahu, saudara, konteksnya di situ waktu itu Daud ini tidak ada dalam rumput hijau, saudara. Karena waktu itu ketika dia menulis ini, dia ada di padang gurun Negeb, ya. Saudara ya, kalau yang pernah ke Israel, padang gurun itu gimana, saudara? Gersang, saudara. Bukan seperti padang golf gitu, bukan, saudara ya. Kalau padang golf kita enak ya. Kalau kita kita lihat padang golf, enak gitu, hijau-hijau semua. Tapi padang gurun itu gersang, saudara. Batu-batuan gersang gitu ya. Nah, tapi di sini katakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini konteksnya gimana, saudara? Artinya Tuhan ataupun gembala itu dia tahu memastikan bahwa domba-dombanya itu tercukupi makanannya. Jadi gimana di padang gurun itu bisa ada rumput? Nah, ini pintarnya gembala, dia akan tahu tempat-tempat yang ada rumputnya. Jadi kalau saudara lihat, saya pernah di Israel, jadi kelihatan domba itu kayaknya bukan makan rumput loh, kayak makan batu-batu atau apa, padahal enggak, dia makan rumput yang ada di sela-sela batu-batu itu, karena kan di sela-sela batu itu kan kadang ada embun, dan itu kan enggak satu tempat tapi berpencar berapa hektar, itu kan banyak kan batu-batu, tapi enggak kelihatan gitu ya. Tapi hebatnya gembala yang baik itu apa? Dia tahu loh, tahu tempat-tempatnya, oh ini ada rumputnya, makanya dia bawalah domba-dombanya itu ke situ untuk makan gitu ya, karena di situ ada rumputnya. Sama, saudara, Tuhan itu tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, amin. Tuhan akan memastikan kebutuhan kita itu tercukupi, amin. Kita nggak perlu, bukan saya katakan kita nggak perlu berusaha, enggak, tapi pemahaman bahwa Tuhan yang mengerjakan itu sudah cukup. Makanya kadang-kala, coba saudara, saya pernah mengalami sering saudara, saya mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan itu tepat waktunya, amin. Makanya kadang-kala kita ngomong, pas ya, puji Tuhan, pas ya Tuhan menolong, kok tepat ya, waktunya pas. Yang itu, saudara, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Kita nggak bisa, saudara, kita nggak tahu di mana ada rumput hijau, nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, amin. Tapi apa yang kita butuhkan. Jadi jangan takut, saudara, jangan takut dalam Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang baik, Dia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Maka buat saya terlalu naif kalau setiap orang Kristen berkata, gimana ya, mana bisa sih, masa sih Tuhan bisa mencukupi buat saya. Dia tidak menyadari Tuhan itu besar, dia tidak menyadari Tuhan itu mampu segala sesuatunya. Pikiran kita, saudara, harus punya cara pandang yang besar terhadap Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar dari cara berpikir kita. Lebih hebat dari cara berpikir kita. Sepintar-pintarnya kita bukan pintar. Sehebat-hebatnya kita nggak hebat. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Kemudian Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, domba, saudara, itu nggak akan bisa minum kalau airnya nggak tenang ya. Misalnya kalau domba itu di air yang mengalir deras, ya pasti dia akan hanyut gitu ya. Dia pasti akan kecemplung dan hanyut, karena kita lihat domba itu nggak akan bisa memagari atau dirinya sendiri, menjaga dirinya sendiri, dia nggak bisa. Makanya seorang gembala itu akan memastikan bahwa domba-dombanya itu bisa minum. Makanya biasanya ya mungkin dia buat bendungan atau apa supaya dia mendapatkan air yang tenang itu supaya domba-dombanya bisa minum. Nah, bagaimana hidup saya dan saudara? Kita kadang-kala mencari kepuasan, mencari sesuatu yang buat kita, kayaknya kepuasan, memuaskan gitu ya. Kita berpikir bahwa kalau kita punya materi yang banyak, kita punya suami yang hebat, itu mungkin memuaskan kita. Enggak, saudara. Enggak akan memuaskan kita. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan
memberikan kepuasan itu dalam hidupnya, dalam pribadi Tuhan Yesus sendiri. Coba kita buka dalam Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin, saudara. Jadi ini waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan Tuhan menawarkan air kehidupan. Kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus. Berapa lama, saudara? Berapa lama? Selama-lamanya. Nah, ini kan berkaitan ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita berjumpa dengan firman Tuhan, kita nggak akan haus, saudara. Artinya kita akan puas. Makanya kita akan berani berkata, aku puas keluargaku, aku puas dengan pernikahanku, aku puas dengan pemimpinku, aku puas dengan pekerjaanku. Kita nggak akan bersungut-sungut, saudara, tapi kita puas. Justru kita akan bersyukur. Bersyukur itu adalah bentuk kita puas, kita mengalami Tuhan dalam hidup kita. Jadi tidak hanya puas, tetapi air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kepuasan itu, saudara, itu akan mengalir kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang kita muridkan, kepada orang-orang yang kita sentuh, jiwa-jiwa yang kita layani, itu akan mengalir, saudara. Para pernah sampaikan, bagikan bahwa hidup kita ini seperti seperti tempayan. Tempayan itu kalau nggak dialirkan, saudara, jadi apa? Jadi airnya mengendap gitu, menjadi keruh kan? Nggak jadi berkat. Tapi hidup saya dan saudara akan mengalirkan air kehidupan bagi setiap jiwa-jiwa. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebabnya jadikan Tuhan menjadi gembalamu. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ya, ia menyegarkan jiwaku. Jadi selain Tuhan tadi membimbing kita, membaringkan kita rest, kita rileks, kita mendapatkan makanan yang cukup, berkat yang cukup, kemudian dia membimbing ke air yang tenang, dia juga menyegarkan jiwa kita. Daud mengalami pemulihan langsung dari Tuhan, dia mengalami ketika dia fokus kepada Tuhan, hidupnya dipulihkan, hidupnya disembuhkan. Hari-hari ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lihat Daud juga mengalami hal yang sama dengan kita. Kita kadang-kala seperti itu kan, saudara, jatuh bangun, kadang-kala gagal, kadang-kala melenceng, betul? Ada yang lurus-lurus terus? Enggak ada, saudara. Kadang-kala kita seperti itu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu tetap menerima saya dan saudara. Makanya kalau kita mengerti prinsip kabar baik, prinsip Injil, Kristus sudah melakukan buat saya dan saudara, yaitu di kayu salib. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Kita nggak perlu tertuduh, saudara. Kita boleh jatuh, tapi kita nggak hidup di situ, saudara. Kita akan bangkit dan kita akan berjalan bersama dengan Kristus. Jadi luar biasa, Tuhan mencari manusia yang berdosa. Saya dan saudara yang harusnya dibuang, saya dan saudara yang hina ini, tapi Tuhan cari. Tuhan mengasihi saya dan saudara dengan kasih-Nya yang sempurna. Tuhan memulihkan kita. Bonusnya kita mengalami berkat-berkat jasmani juga, saudara. Kita mengalami kesembuhan, kita diberkati, itu bonus, saudara. Tapi segala hal yang lebih besar Tuhan sudah sediakan. Itu sebabnya ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Bukan karena nama siapa-siapa, tapi nama Kristus. Dan kita tahu nama Kristus itu ya dan amin. Sekali lagi, nama Kristus itu ya dan amin. Setiap janjinya, gak ada yang bisa ganggu gugat nama Kristus, betul?
Nggak ada yang bisa saudara. Nama Kristus itu luar biasa. Makanya kita dengan percaya diri bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dalam nama Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan anugerahnya dalam hidup kita ya. Kemudian ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, lembah kekelaman ini tidak terelakkan, betul? Ada orang yang berpikir ikut Tuhan, kalau ikut Tuhan itu pasti aman-aman, ikut Tuhan itu pasti mulus-mulus, ikut Tuhan itu pasti nggak ada masalah. Itu pengajaran yang nggak benar saudara. Karena Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji apa saudara? Dia selalu akan menyertai, selalu saudara. Kita buka di dalam Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Saudara bisa baca Ulangan 31 ayat 6, 3, 2, 1. Amin. Ya. Kemudian ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, 3, 2, 1. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Jemaat tempat ini, percaya kepada Tuhan. Kita boleh mengalami apapun, kita boleh mengalami badai, kita boleh mengalami kesulitan, kita boleh mengalami goncangan. Tapi ingat apa saudara? Tuhan tetap beserta dengan kita. Kita mungkin bisa berjalan dalam kekelaman, tapi kita akan melewati kekelaman bersama dengan Tuhan. Bahasa saya bahwa masalah itu ada expirednya saudara, betul? Masalah itu artinya kita tidak akan terus-menerus di situ. Dan lebih luar biasanya lagi saudara, kita berjalan bersama dengan Kristus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk kita takut saudara. Saudara, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini. Saudara mengalami masalah ekonomi kah? Saudara mengalami kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara mengalami kesedihan. Saudara mengalami komunikasi yang tidak baik, saudara mengalami problem dalam keluargamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yakinkan dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu tidak bisa diganggu-gugat. Dan ketika Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan mencabut janjinya. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Itu yang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita hanya fokus kepada sesuatu yang kelihatan saudara, kita akan lemah saudara. Kita melihat situasi hari-hari ini, apa sih yang menjadi jaminan hidup kita? Segala situasi, kondisi gak menentu saudara, gak ada kepastian saudara. Tapi percayalah, kita akan terus berjalan bersama dengan Kristus. Di sini dikatakan di Mazmur tadi bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kalau gembala itu dia mempunyai gada ya, gada dan tongkat. Gada itu untuk memukul serangan-serangan serigala-serigala ataupun binatang-binatang yang lain yang berusaha untuk menyerang domba-dombanya. Dan tongkat itu biasanya ada tongkat yang melengkung gitu ya. Dia akan itu untuk mengait leher supaya nggak keluar gitu, nggak keluar jalur seperti itu. Tuhan tahu kita ini manusia ini kadangkala nggak tahu arah, betul? Kadangkala hilang sesat, muter-muter ya, muter-muter kita hidup di dunia ini, muter-muter dengan pemikiran kita, muter-muter dengan masalah kita di situ saja gitu ya. Tapi Tuhan tahu jalan yang terbaik, makanya sekali-sekali Tuhan, sini-sini balik, sini-sini balik. Nah itu Tuhan, itu baiknya Tuhan.
Jadi Tuhan memastikan bahwa kita tidak akan keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan akan memastikan kita tetap ada bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kita bersyukur saudara punya Tuhan yang hebat, amin. Punya Tuhan yang besar, yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara, amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam Mazmur 17 ayat 15, ini ayat yang terakhir saudara, Mazmur 17 ayat 15, kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, ini berbicara ketika Daud memandang Tuhan, pada waktu bangun dia menjadi puas dengan rupa Tuhan. Artinya saudara, rupa Tuhan, kita puas dengan rupa Tuhan, kita puas dengan dalam kehidupan Kristus. Rupa Tuhan berbicara tentang kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Saudara, Tuhan sudah menebus saya dan saudara untuk kita menjadi serupa dan sempurna dengan Kristus. Artinya ada kepuasan harusnya yang terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Karena dalam Tuhan, Tuhan sudah memberikan kelimpahan, Tuhan sudah memberikan kepuasan dalam hidup kita. Makanya kita patut bersyukur. Jadikan ucapan syukur saudara itu menjadi kekuatan saudara. Saudara mungkin lagi lemah, saudara mungkin lagi sakit. Saudara percaya bahwa ucapan syukur itu menguatkan saudara. Dan itu akan menyembuhkan tulang-tulang saudara. Itu akan menyembuhkan hidup saudara. Itu akan menyembuhkan hati saudara, amin. Saudara bersukacita hari ini, Tuhan mau melimpahkan hal yang terbaik. Ketika kita punya cara pandang yang baru, yaitu Kristus menjadi gembalaku. Tuhan yang memimpin hidupku, Tuhan yang mengendalikan hidupku, Tuhan yang memerintah atas hidupku. Bahkan dia menjadi sahabat yang luar biasa, yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersyukur